Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dilansir dari Corsetti Moto, Paul Espargaro tampaknya sudah mulai nyaman dengan Honda. Ia sangat percaya diri bisa konsisten berjuang untuk posisi terdepan sepanjang musim. Bahkan sudah berani menantang Marc Marquez dengan Honda yang sama. Ya, saya senang akhirnya bukan hanya Marquez yang berjuang untuk podium dengan Honda. Ini adalah sesuatu yang hebat untuk Honda. Akhirnya saya di sini. Itu berarti motornya tidak sesulit tahun lalu. Dan kami bisa cukup cepat untuk memperebutkan podium. Saya pikir kami berdua, Marquez dan saya sendiri, kami bisa bertarung untuk podium seperti dulu dengan motor yang sama. Ini akan hebat. Kepada Moto-san, Johann Zarco mengakui start buruk di awal balapan adalah kelemahannya. Pernyataan Zarco menyiratkan bahwa ia masih kesulitan dengan Desmosedi GP22 Ducati terbaru. Saya tahu bahwa start bisa menjadi titik lemah saya, tapi masalahnya saya juga punya sedikit masalah di front end. Saya start dari posisi ke-13, langsung terdorong ke belakang ke posisi ke-20. Beberapa kecelakaan membantu saya, tapi saya berhasil cepat. Kalau saja tanpa kelemahan saya, mungkin saya bisa finish 5 besar. Pada MotoGP Qatar lalu, Yamaha M1 milik Quartararo mengalami masalah pada top speed. Selain itu juga pada tekanan ban depan. Quartararo mengatakan bahwa ada hal baru yang akan mereka gunakan dalam seri Mugello Italia. Paket lama adalah paket 2019, tapi saya pikir kami bisa memiliki paket lain di Mugello. Kami menguji aerodinamika ini di Sepang, dan kami tidak kehilangan banyak. Tetapi kami jelas membutuhkan paket aerodinamis dengan sayap yang lebih sedikit. Kami membutuhkan lebih banyak kecepatan. Mugello baik-baik saja. Jelas itu adalah sirkuit di mana jika paket baru tidak datang, maka saya akan meminta mereka untuk homologasi yang lama. Manajer baru Suzuki, Livio Suppo, menanggapi rumor yang menyatakan Quartararo bakal bergabung dengan timnya. Suzuki dikabarkan bakal memanfaatkan situasi yang kurang kondusif yang tengah dihadapi Quartararo dan Yamaha. Prioritas Suzuki adalah memperbarui kontrak Joan Mir dan Alex Rins. Mereka berdua pembalap tangguh. Joan Mir sudah memenangi gelar MotoGP 2020. Kami akan lihat nanti. Untuk saat ini tidak ada negosiasi dengan pihak lain, kecuali dengan kedua pembalap kami. Negosiasi dengan para pembalap kami memang berjalan alot. Untuk saat ini pembicaraan kami adalah menyelaraskan terkait hal-hal yang kami ingin lanjutkan bersama. Dikutip dari Corsetti Moto, Kanan Sevoglu, manajer Toprak Razgatlioglu yang hadir pada balapan di Qatar lalu, menjawab desas-desus tentang tes MotoGP Toprak dan rumor yang menyebut Toprak mengincar kursi Quartararo di pabrikan Yamaha. Mereka menawarkan kami tim satelit, tetapi kami tidak tertarik. Yamaha masih menunjukkan minat pada Toprak, jadi pasti ada opsi untuknya di MotoGP. Yamaha dapat memutuskan di mana untuk memenuhi kontrak 2 tahun kami, baik di tim Superbike resmi maupun di tim resmi MotoGP. Ini adalah pesan yang sangat jelas.
dan mereka tahu posisi kami. Saya pikir tahun berikutnya kita akan melihat Toprak di MotoGP. Saya sangat percaya itu. Pol Espargaro mengaku kaget dan melebar saat terkena angin turbulensi slipstream Bastianini pada lap 19 di balapan Qatar lalu. Hal itu pun yang menyebabkan Pol yang sebelumnya memimpin selama 17 lap harus finish di urutan ketiga. Saya tahu ban saya aus dan Enea menyalip saya. Saya sangat cepat tersedot dalam angin slipstreamnya, sehingga saya takut berakhir di gravel. Tapi saya bisa berhenti tepat waktu, lalu Brad Binder menyalip saya. Setelah berhasil menjadi runner-up di seri pembuka MotoGP 2022, Brad Binder mengungkapkan perjalanannya masih panjang. Ia pun tak lupa memberikan pujian kepada timnya. Semuanya masih cukup baru bagi kami, jadi masih ada jalan panjang dan kami masih perlu melakukan beberapa lap uji lagi untuk mewujudkan potensi penuh dari paket kami. Benar, saya tidak meninggalkan Sepang dengan puas, karena saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka tahu persis apa yang perlu kami lakukan untuk memperbaiki masalah. Valentino Rossi kembali ke trek dengan mengendarai Audi R8 LMS GT3 nomor 46. Ia pun mengikuti tes resmi pertama di sirkuit Paul Ricard. Dikutip dari Motosan, Rossi menyelesaikan 48 lap pagi dan 25 lap sore, dan lap terbaiknya adalah 1 menit 54.735 detik. Sedangkan waktu terbaik pada tes tersebut diraih oleh pembalap Jerman Fabian Schiller dengan waktu 1 menit 52,533 detik. Menggunakan Mercedes AMG GT nomor 777. Dikutip dari Motosan, usai sebelumnya Remy Gardner menyindir gaya berkendara Daryn Binder yang disebutnya mirip monyet. Kini Daryn pun menanggapi perkataan Gardner tersebut. Pada awal lap terakhir, saya melihat bahwa dia berada di urutan ke-16. Saya mencoba segalanya untuk mengalahkan Remy. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan itu, dan saya juga tidak tahu mengapa dia tidak senang dengan saya. Kami bertarung dalam balapan beberapa kali, dan pada lap terakhir saya pikir saya melakukannya dengan baik. Jelas bahwa kami berada di balapan pertama, dan kami hanya berjuang untuk tempat ke-15. Tetapi saya ingin mengalahkannya dan menjadi rookie pertama. Saya mencoba memberinya interior yang bagus, tetapi saya tidak menyentuhnya atau semacamnya. Ini balapan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain.